Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrohmanirrohim. Kisah Nabi Musa. Nabi Musa adalah putra dari Imran bin Yashar bin Kahits bin Lawi bin Yakub. Ia juga merupakan saudara sepupu dari Nabi Harun, sedangkan ibunya bernama Yukabat. Usia Nabi Harun beberapa tahun lebih tua dari Nabi Musa. Nama pamannya adalah Korun bin Yashar bin Kahits. Cerita kelahiran Nabi Musa berasal dari Imam Al-Sudi yang juga diceritakan kembali oleh Abu Malik dan Abu Syalih serta dari Ibnu Mas'ud yang mendapatkan ceritanya dari kalangan sahabat Rasulullah. Awalnya Fir'aun yang saat itu menjadi raja bermimpi ia melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar Mesir, tapi pada saat itu api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Setelah bangun dari tidur, Fir'aun pun mengumpulkan para ahli nujum dan beberapa tukang sihir dan meminta mereka untuk menceritakan apa maksud dari mimpi itu. Mereka pun bercerita bahwa arti mimpinya adalah, akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan Mesir dan bayi ini berasal dari Bani Israel juga. Sejak saat itu Fir'aun pun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi lelaki yang lahir dari Bani Israel. Ia meminta mereka untuk membunuh bayi-bayi lelaki tersebut tanpa terkecuali. Setelah itu, lahirlah Nabi Musa yang juga berasal dari kalangan Bani Israel. Setelah Musa lahir, sebagai seorang ibu tentu ia khawatir dan gelisah. Ia juga takut para bala tentara tersebut akan membunuh anak lelakinya jika Fir'aun mengetahui perihal putranya yang baru saja lahir. Allah Azza wa Jalla pun akhirnya memberi ibunya Nabi Musa sebuah ilham untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Tapi Allah berjanji akan memberikan kembali Musa pada ibunya suatu hari nanti. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Fir'aun. Setelah itu Musa pun ditemukan oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu bernama Asyah binti Muzahim bin Ubaid bin Al-Rayyan bin Al-Walid. Ketika Asyah menunjukkan bayi Musa kepada Fir'aun, Fir'aun ingin membunuhnya, karena mencurigai bahwa itu mungkin anak Bani Israel. Tetapi Asyah menghentikannya. Mereka tidak memiliki anak sendiri, sehingga Asyah meminta kepada Fir'aun untuk mengadopsi anak tersebut. Allah Azza wa Jalla ternyata sudah menanamkan rasa sayang di dalam hati Fir'aun saat melihat Musa kecil. Lalu Fir'aun menyetujui permintaan istrinya. Asyah berpikir anak tersebut perlu disusui sehingga menghadirkan beberapa ibu susu untuk menyusui bayi Musa. Namun, muncul keanehan saat Musa akan diberi ASI oleh para ibu yang sedang menyusui. Musa tidak mau menyusu pada mereka sehingga ibu kandungnya pun datang dan menawarkan diri untuk menyusuinya. Akhirnya Musa mau menyusu pada ibunya dan hal itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengembalikan Musa kembali pada ibu kandungnya. Musa menjadi anak angkat Fir'aun dan Asyah selama beberapa tahun hingga ia beranjak remaja. Pada suatu ketika Musa mendapati dua orang yang sedang berkelahi saat ia berjalan-jalan di kota. Orang pertama berasal dari pasukan Fir'aun dan orang kedua berasal dari Bani Israel. Setelah itu, ia pun membantu orang yang berasal dari Bani Israel dan memukul orang dari pasukan Fir'aun. Karena Musa begitu kuat, tidak sengaja ia memukul sampai orang itu meninggal di tempat. Musa takut Fir'aun akan memarahinya karena salah satu dari pasukannya mati di tangannya.
Ia pun melarikan diri ke kota Madian. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan kelompok pemuda yang berebutan untuk mengambil minum di sumur yang akan diberikan pada hewan ternaknya. Tetapi, ada dua orang perempuan yang tidak ikut mengantri karena masih banyak laki-laki yang mengantri. Musa pun akhirnya membantu dua orang perempuan itu untuk memberi minum pada hewan-hewan ternaknya. Setelah itu, dua orang perempuan tersebut mengajak Nabi Musa untuk ikut ke rumahnya dan menghidangkan makanan sebagai rasa terima kasih karena telah membantunya. Ternyata mereka adalah putri dari Nabi Syuaib. Musa pun menceritakan pelariannya pada Nabi Syuaib dan salah satu Nabi Allah tersebut meminta Musa untuk membantu menggembalakan hewan ternak yang ia punya. Nabi Syuaib berkata pada Musa bahwa jika ia berhasil menggembala ternak selama 10 tahun lamanya maka Musa diberi pilihan untuk menikahi salah satu putrinya. Musa pun menerima permintaan tersebut. Setelah 10 tahun, Musa pun menikahi anak Nabi Syuaib yang bernama Syafura. Lalu, Musa pun tiba-tiba teringat dengan kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya yang terus-menerus menindas kaum Bani Israel. Musa pun menyampaikan keinginan pada Nabi Syuaib untuk kembali ke tempat asalnya, dengan tujuan menyelamatkan kaumnya dari penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun. Nabi Syuaib pun memberi izin sehingga Musa dan istrinya kembali ke kota asal Nabi Musa yaitu Mesir. Ketika malam hari, mereka sampai di sebuah bukit yang bernama Bukit Tursina. Di sana, Nabi Musa melihat sebuah cahaya. Lalu Musa mendekati asal sinar tersebut. Setibanya di dekat cahaya, terdengar sebuah suara yang menuju ke arah Musa. Wahyu yang ia terima saat itu kurang lebih begini. Musa, kamu sedang berada di sebuah lembah suci. Lepaskan terompah yang kamu kenakan dan kamu menjadi rasul utusanku. Aku adalah Allah maka jalankan perintahku. Karena tiada Tuhan selain aku, dirikanlah solat dan menyembah hanya padaku. Nabi Harun pun dimintai tolong oleh Nabi Musa untuk menemaninya berdakwah. Setelah ia menerima wahyunya, ia berencana akan meminta Nabi Harun berdakwah pada Fir'aun, karena ia mengalami kecacatan yang disebabkan memakan bara api ketika diminta oleh Fir'aun saat ia kecil. Hal ini membuat cara bicaranya tidak mudah dipahami sebagaimana manusia biasanya. Nabi Musa akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju Mesir setelah menerima wahyu. Setelah sampai di Mesir, Nabi Musa menemui ibu kandungnya dan juga Nabi Harun. Nabi Musa mengajak Nabi Harun untuk berdakwah. Nabi Musa menemui Fir'aun dan mengajaknya untuk ikut menyembah Allah. Ia pun berkata bahwa ia sudah menjadi utusan dan rasul Allah yang akan mengajak Fir'aun untuk ikut menyembah Allah. Tapi tentu saja Fir'aun menolak dan ia meminta bukti bahwa Nabi Musa memang utusan Allah dengan cara menunjukkan mukjizatnya. Fir'aun menyuruh para tukang sihir untuk melemparkan tali, di mana tali-tali itu berubah menjadi ular. Allah Azza wa Jalla pun mewahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Atas izin Allah, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang pada akhirnya memakan semua ular si tukang sihir. Fir'aun sangat marah melihatnya dan ia menyebut bahwa Nabi Musa hanyalah seorang tukang sihir. Ia pun meminta mukjizat yang lainnya. Nabi Musa pun memasukkan tangannya ke dalam saku lalu mengeluarkannya lagi. Saat dikeluarkan, dari tangannya itu muncul cahaya yang sangat menyilaukan bagi Fir'aun dan pasukannya. Hingga Fir'aun meminta Nabi Musa untuk memasukkan lagi tangannya ke dalam saku. Tapi hal itu juga tetap membuat Fir'aun tidak percaya bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun adalah Nabi dan Rasulnya Allah. Namun, dari beberapa keajaiban tersebut membuat para tukang sihir Fir'aun yakin bahwa Nabi Musa dan Harun merupakan utusan Allah. Sehingga mereka mengikuti ajaran Nabi Musa. Fir'aun tentu saja semakin marah.
Ia pun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh Nabi Musa. Tak hanya Nabi Musa saja tapi para pengikutnya juga diperintah untuk dibunuh. Mengetahui hal itu, Nabi Musa dan orang-orang yang menjadi pengikutnya melarikan diri ke Laut Merah. Saat itu Nabi Musa bingung dengan situasi yang serba menegangkan karena pasukan Fir'aun berada di belakang mereka sedang mengejar ia dan pengikutnya. Allah kembali memberikan wahyunya kepada Nabi Musa dengan meminta Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke arah laut. Kemudian atas izin Allah, laut pun terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan para pengikutnya pun memiliki jalan untuk menyeberangi lautan. Setelah Nabi Musa berada di seberang lautan, pasukan Firaun masih berada di tengah lautan. Tiba-tiba laut kembali seperti semula dan seluruh pasukan beserta Fir'aun tenggelam di laut tersebut. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, tubuh Fir'aun ditemukan masih utuh dan tidak membusuk. Itu adalah peringatan dari Allah untuk orang yang menentang permintaannya. Dalam kisah ini yang dapat kita pelajari adalah mukjizat Nabi Musa, antara lain, 1. Tongkat menjadi ular. Ketika Firaun meminta Nabi Musa menunjukkan mukjizat kenabian, lantas turun perintah untuk memukulkan tongkatnya ke lantai. Lalu muncullah ular besar. Ular besar tersebut memakan ular lain yang dibuat oleh penyihir dari pihak Firaun. 2. Membelah lautan menggunakan tongkat. Awal kisahnya saat Nabi Musa dikejar pasukan. Akhirnya Allah mengutus untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Kemudian secara tiba-tiba terbelah. Seluruh pengikut Musa dianjurkan untuk segera menyeberang. Pada saat pasukan Firaun sampai ke tengah tiba-tiba air kembali seperti semula. 3. Tangan yang dapat memancarkan cahaya. Kejadiannya bermula saat beliau menaruh tangannya ke dalam saku kemudian mengeluarkannya. Tiba-tiba cahaya muncul yang membuat mata silau. Bahkan Firaun memintanya untuk memasukkan kembali ke dalam sakunya. Pada saat itu beredar rumor bahwa Musa merupakan seorang penyihir licik. Tujuannya untuk memecah belah masyarakat Muslim dan menyebarkan agama palsu. 4. Angin topan yang menyebabkan paceklik. Angin topan datang dalam jangka waktu lama membuat masyarakat terserang kelaparan karena tidak bisa menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi atau membuat makanan. Penyebabnya adalah kekejaman Fir'aun sudah melampaui batas wajar sehingga membuat Allah semakin murka. Ketika badai mulai berhenti, masyarakat sekitar kembali menyombongkan diri dan tiada sama sekali mengingat Allah. Bahkan justru muncul perkataan bahwa semuanya karena usaha mereka sendiri tanpa adanya campur tangan dari Zat yang Maha Kuasa. Tentunya kemurkaan Allah semakin meningkat. 5. Membanjirnya hewan katak. Suatu waktu terjadi serangan katak yang bersumber dari Sungai Nil kemudian beranjak masuk ke rumah warga. Meski tidak berbahaya namun sangat mengganggu mulai dari suaranya serta kencingnya mengakibatkan masalah kulit. Selain itu juga memancing kedatangan ular berbisa untuk memakannya. Katak yang mati menyebabkan bau busuk menyeruak di sekitar tempat tinggal masyarakat. Akibatnya mereka menjadi sibuk untuk membersihkan sisanya. Di samping itu, kuman dan penyakit mudah berkembang biak. Pada akhirnya masyarakat mengidap berbagai macam penyakit. 6. Mengubah air menjadi darah. Pada suatu saat, ketika Fir'aun diingatkan Nabi Musa namun tetap menolaknya. Hal ini menjadikan kesabarannya teruji oleh karenanya Allah menurunkan azab besar berupa semua air berubah menjadi darah. Bukan hanya sekedar warnanya yang memerah melainkan juga rasanya tidak enak. Azab darah tersebut sangat berat karena aktivitas masyarakat menjadi terbengkalai. Sebagai seorang manusia hanya bertahan tanpa minum sekitar 3-4 hari saja. Selebihnya maka meningkatkan risiko mengalami kematian. 7. Kemarau panjang. Jika kemarau biasa mungkin tidak akan menimbulkan masalah serius. Namun berbeda dengan yang terjadi di Mesir pada waktu itu. Kelaparan terjadi di mana-mana sampai banyak nyawa yang dipertaruhkan baik anak kecil, dewasa, maupun orang tua sekalipun.
Kekeringan menjadikan masyarakat kebingungan untuk mencari minum dan menjalankan aktivitas harian seperti mencuci perabot dan mandi. Namun kejadian ini hanya menyerang bangsa Mesir dan tidak pada kaum Bani Israel. 8. Serbuan jutaan belalang. Belalang terkenal sebagai serangga yang bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman. Sedangkan pada waktu itu masyarakat berpenghasilan dari ternak dan pertanian. Terjadinya serangan hewan tersebut membuat gagal panen sehingga membuat paceklik dan kelaparan di mana-mana. Jumlah belalang sendiri bukan hanya satu bahkan mencapai ribuan bahkan menyebabkan tanah menjadi tidak terlihat lagi. Berlangsungnya terbilang cukup lama. Akibat berbagai aktivitas menjadi terhambat sampai tidak sempat untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya. 9. Serangan kutu. Pengingat semi pengingat terus Allah turunkan untuk masyarakat Mesir pada waktu itu agar mau beriman. Namun harapan itu hanya sekadar angan belaka karena Fir'aun terus membanggakan kekayaan serta anggap dirinya berkuasa atas segalanya. Hingga pada suatu saat diturunkannya kutu dalam jumlah sangat banyak. Ada banyak kerusakan yang ditimbulkannya sampai membuat masyarakat sekitar menjadi kebingungan bagaimana cara menanganinya. Pada akhirnya ia meminta pertolongan kepada Musa dengan berbagai tipu dayanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari Nabi Musa alaihi salam. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.